Dan saya tadi senang sekali Pak, ternyata Pak Menteri membawa oleh-oleh yang sangat banyak sekali setelah kunjungannya dari luar negeri Pak. Apa oleh-olehnya untuk Solo? Nah ini kita cerita untuk Solo. Solo, Solo, putraku berseri, logatmu Solo, Solo. Mereka sediakan. Yang ketiga, untuk menyukseskan acara diskusi panel pada hari ini. Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mendapatkan amanat memegang presidensi. Ini adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia menerima presidensi G20. Kepercayaan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya ingin presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang dan menggalang komitmen negara maju, membantu negara berkembang, negara kaya membantu negara miskin. Kebersamaan adalah jawaban atas masa depan dengan semangat solidaritas. Indonesia berupaya keras untuk menghasilkan inisiatif konkret untuk mendorong pemulihan situasi global agar segera pulih dan menjadi kuat. Recover together, recover stronger. Sekalian. Selamat datang di Kota Solo. Terima kasih telah memilih Kota Solo sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Investment Forum sebagai salah satu rangkaian kegiatan Road to G20. Ini perlu saya laporkan juga Pak Menteri, mungkin tadi juga sudah saya sampaikan ketika perjalanan menuju ke hotel. Ketika saya pertama kali duduk di sini, pertumbuhan ekonomi di Kota Solo ini hanya minus 1,74. Ini sekarang ya berkat bantuan dari seluruh warga Solo, para ketua-ketua asosiasi, dari swasta, dari para investor, ini sekarang kita sudah di atas angka 4%. Ini adalah buah dari kerja keras kita semua. Dan tadi juga sudah saya sampaikan Pak Menteri, Solo ini kotanya kecil sekali, penduduknya cuma 500.000, luasnya cuma 44 km persegi, dan yang namanya investasi itu adalah salah satu komponen pembangunan yang mempunyai banyak manfaat untuk pembiayaan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, pengembangan dunia usaha, dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini perlu saya laporkan juga Pak Menteri, untuk di tahun 2022 ini kita punya program untuk percepatan pemulihan ekonomi. Ini programnya simpel saja Pak. Programnya adalah percepatan pembangunan fisik, dan juga kita ingin sebanyak-banyaknya menarik event-event nasional dan internasional di Kota Solo ini. Jadi terima kasih sekali Pak, kita menjadi tuan rumah untuk acara forum hari ini. Ini mungkin bisa ya. Ini kita punya 10 tempat Pak, 10 lokasi yang menjadi titik prioritas kita. Tadi kita sudah bicara masalah masjid,
Masjid Syekh Said. Kita juga masih punya Islamic Center yang nanti akan ke depan menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Solo. Kita juga nanti punya ini Pak, Teknopark. Ini Teknopark ini sebenarnya sudah lama sekali sih di kota Solo, tapi selama ini Teknopark di kota Solo ini kurang berkembang. Tapi dalam satu terakhir ini kita termasuk Teknopark yang paling sibuk se-Indonesia Pak. Ini perlu saya laporkan juga Pak, di Teknopark kita ini sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ini salah satunya adalah pelatihan UMKM. Ini kita dibantu oleh Shopee, Bukalapak, dibantu Grab, GoTo, semuanya ini gotong royong Pak untuk membantu pelatihan UMKM di kota Solo. Kita juga ada pelatihan cyber security, pelatihan AI, machine learning dari Amazon, dari Huawei, dari Garena. Ini Garena juga membantu kita untuk pelatihan gaming, Acer juga membantu kita untuk pelatihan gaming. Kita juga ada pelatihan oil and gas dari SKK Migas dan Petro Tekno. Kita juga ada pelatihan smelter untuk Freeport di Gresik. Kita juga ada pelatihan EV dan pembuatan kerangka. Kita juga ada pembuatan service center dan pelatihan dari Wika Manufacture. Kita juga punya pelatihan pertambangan untuk smelter nikel. Kita juga punya pelatihan oil and gas dari Pertamina Hulu Energy. Kita juga punya pelatihan untuk UMKM khusus untuk produk-produk herbal Pak, dari Indofarma. Kita juga punya beberapa pelatihan untuk manajemen karyawan ini. Kemarin kita juga baru MOU juga dengan Nestle. Jadi Teknopark kita ini termasuk Teknopark yang paling sibuk, dan saya tadi senang sekali Pak. Ternyata Pak Menteri membawa oleh-oleh yang sangat banyak sekali setelah kunjungannya dari luar negeri Pak, dan saya sangat senang sekali nanti Teknopark ditunjuk untuk menjadi pusat pelatihan dari pabrik-pabrik yang tadi Pak Menteri sebutkan. Kita juga punya ini Pak, revitalisasi pasar mebel Gilingan. Ini sebelumnya ini adalah pasar Pak, pasar tapi isinya mebel semua. Ini nanti kami revitalisasi, ya paling tidak nanti bisa sekelas IKEA Pak. Jadi nanti produk-produk dalam negeri, produk-produk mebel kita, handicraft kita nanti kualitasnya ya kualitas ekspor semua. Kita juga baru saja menandatangani perjanjian juga dengan Taman Safari. Kita punya kebun binatang yang sebelumnya agak tidak terurus. Nah ini kita sudah MOU juga dengan Taman Safari. Harapannya nanti bisa jadi salah satu destinasi unggulan di kota Solo. Sekali lagi Bapak Ibu, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi harapannya bisa menjadi salah satu trigger atau katalis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kota Solo. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membangun optimisme agar mampu bertransformasi, meraih kekuatan ekonomi baru yang semakin kuat dan tangguh. Saya juga mengucapkan selamat melaksanakan Investment Forum. Semoga acara berjalan dengan lancar dan dapat menginspirasi kemajuan Indonesia, khususnya kota Solo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Yang mewakili PT Limu Group Retail, dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta mewakili pemerintah Kota Surakarta. Dan sepanjang penandatanganan MOU pertama hingga keempat, kami mohon berkenan Bapak Menteri Investasi, Kepala BKPM untuk menyaksikan di atas panggung.
MOU ini merupakan langkah ekspansi bisnis Lulu Group Retail dari Uni Emirat Arab di bidang retail supermarket dengan rencana nilai investasi 4 juta US dollar untuk setiap outlet yang dibuka dan diharapkan dapat mempekerjakan sekitar 250 tenaga kerja lokal. Inilah kerjasama antara PT Lulu Group Retail dan pemerintah Kota Surakarta. Mohon berkenan untuk menunjukkan ke kamera, just to show the MOU to the camera. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk berfoto bersama. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Mr. Sajid Ibrahim. Kami persilakan duduk. Bapak Wali Kota dan Bapak Menteri tetap berada di panggung. Mohon berkenan. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Kota, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pak Wali, makasih banyak Pak Wali. Ini teman-teman panitia sudah dibantu dan alhamdulillah acara bisa berjalan dengan baik pada hari ini. Pertama Pak Wali, saya ingin menyampaikan aja karena acara kita sudah panjang sekali. Saya langsung saja, Pak Wali punya gaya ini beda-beda tipis dengan saya karena kami dua ini bukan politisi, kami ini pengusaha. Jadi selalu bekerja apa yang bisa kita lakukan, apa yang menjadi masalah, strateginya bagaimana untuk kita mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Yang kedua, nikel ini akan menjadi satu komoditas unggulan dunia karena untuk membangun baterai mobil. Nah, baterai mobil ini yang pertama itu pemain terbesar itu adalah CATL, itu China. Yang kedua LG. LG sama CATL ini sudah membangun kontrak dengan Indonesia. LG itu investasinya 9,8 bilion, kemudian CATL itu investasinya 5,2 bilion. Di tahun ini Pak Wali, itu kita mulai membangun prekursor cathode di Batam. Dan Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengembangkan ekosistem baterai mobil yang komprehensif dari hulu ke hilir. Dari tambang, kemudian smelter, prekursor, cathode, baterai sel, dan recycle-nya pun akan terjadi di Indonesia. Begitu terjadi antara China dan Korea, Eropa nggak mau kalah. Kita bikin agitasi. Saya datang ke Jerman, VW sama BASF akan masuk ke Indonesia. Termasuk Inggris kemarin akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan Buckley Group. Kemudian kita poles lagi, bagaimana Elon Musk, Tesla bisa masuk ke Indonesia. Dan alhamdulillah tidak hanya ke sana, Foxconn pun akan masuk ke Indonesia. Foxconn akan masuk ke 3 hal, yaitu mobilnya, kemudian ekosistem baterainya, kemudian dia membangun chip untuk telekomunikasi. Itu bangunnya di Batam Pak Wali. Apa oleh-olehnya untuk Solo? Nah ini kita cerita untuk Solo. Di dalam MOU kami Pak Wali, baik itu Foxconn, baik itu LG, baik itu Tesla, kami mengatakan kepada mereka bahwa silakan kami memberikan kalian tempat yang paling terbaik di Batam. Tetapi untuk urusan tenaga kerjanya, kami minta dipergunakan sebanyak-banyaknya dari tenaga kerja dalam negeri. Solo Technopark akan dijadikan sebagai instrumen terpenting dalam rangka membina tenaga kerja. Khususnya untuk Foxconn, mereka itu cuma merakit di sini, tapi materialnya tidak dibawa dari luar. Mereka akan bangun di dalam negeri, nanti diasistensi oleh tenaga-tenaga mereka untuk dilatih di sini. Jadi nanti UMKM kita akan bisa berkembang. Ini yang kita ingin, ada investasi yang masuk, tapi berkolaborasi dengan perusahaan daerah dan UMKM agar tumbuh hidup bersama-sama. Ini yang sedang kita lakukan. Namun energi baru terbarukan ini harus kita lakukan. Sebab apa?
tidak akan mungkin produk yang dihasilkan lewat sebuah industri itu akan laku di global kalau tidak memakai energi baru terbarukan. Karena sekarang pasti di dunia orang udah mulai cek, ini produk ini dari mana, batu bara atau pakai energi baru terbarukan. Kalau batu bara mungkin harganya laku tapi pasti jatuh. Nah karena itu Pak Indra, saya beberapa arahan kemarin, pemerintah Indonesia belum berpikir untuk mengekspor energi baru terbarukan kepada negara manapun. Ini informasi baru. Silakan investasi di Kepri monggo, tetapi kita belum terpikir untuk kita mengekspor energi baru terbarukan kepada negara manapun. Karena kita akan pakai dulu dalam negeri, cukup dulu. Silakan kalau investasi dalam negeri. Karena kalau listriknya kita jual ke negara lain, maka industri itu akan lari ke sana. Cara-cara itu sudah harus kita hentikan untuk bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekarang mobil kita yang sudah ada itu adalah Hyundai. Hyundai sudah produksi, investasinya waktu itu Pak Imam urus kurang lebih sekitar 1,6 bilion US dollar. Nah, kalau Foxconn masuk, kemudian Tesla masuk, maka kita salah satu pelopor untuk membangun ekosistem baik mobilnya maupun baterai mobilnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon berkenan Bapak Bahlil Lahadalia untuk tetap berada di panggung. Dilanjutkan dengan tukar menukar cenderamata. Dan kami juga turut mengundang Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menuju ke panggung. Pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu kita akan menyaksikan tukar menukar cenderamata antara Wali Kota Surakarta dengan Menteri Investasi Kepala BKPM. Yang pertama dari Mas Wali kepada Bapak Menteri. Keris melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan doa serta harapan baik. Semoga bisa menjadi kenang-kenangan yang baik mengenai Kota Solo. Dan selanjutnya Bapak Menteri berkenan menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Surakarta. Ini sebagai simbol hubungan baik antara Menteri Investasi dan Wali Kota Surakarta. Mohon tetap berada di panggung Bapak, dan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, kami mengundang Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional, dan Wakil Ketua Umum Kadin untuk berfoto bersama, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda diresmikannya acara pada siang hari ini. Sesi foto berlangsung oleh Bapak Wali Kota di sisi kanan Bapak Menteri, didampingi oleh tamu undangan yang hadir di panggung. Kita akan menyaksikan bersama peresmian pembukaan Road to G20 Investment Forum oleh Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM. Kita akan hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, acara Road to G20 Investment Forum Kementerian Investasi BKPM telah dibuka secara resmi. Dan semua yang saya hormati, Pak Wali yang saya hormati, dan Ibu Sinta. Hari ini kita melaksanakan bagian daripada acara proses menuju G20 yang kita laksanakan di Solo. Hari ini kita bicara mengenai investasi, dan saya bersama-sama Pak Wali tadi baru selesai membuka dan diskusi sedang berjalan.
Intinya adalah investasi yang kita dorong adalah investasi yang berkelanjutan, investasi yang berkualitas, yang mengedepankan kolaborasi antara investasi asing dalam negeri dan UMKM yang melakukan pendekatan pada green energy dan ramah lingkungan. Substansinya adalah hilirisasi. Kita tahu Jawa Tengah akan menjadi pusat salah satu kawasan industri terbaik di Republik Indonesia, yaitu di Batam. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar seperti LG, Foxconn, kemudian Tesla pun insya Allah akan masuk ke sana, dan beberapa perusahaan lain, pabrik kaca yang sudah masuk ke sana, sekarang konstruksi oleh jalan. Dalam desain kami adalah lapangan tenaga kerja yang di sana itu akan dipoles peningkatan kualitas skillnya. Kami akan bekerja sama Pak Wali Kota dengan mengedepankan Solo Technopark. Ini yang akan kita melakukan kolaborasi agar investasi bisa berjalan baik, tapi juga pertumbuhan dan pemerataan bisa kita lakukan. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Silakan Pak Wali, mungkin ada tambahan dari Pak Wali. Yang disampaikan Pak Menteri tadi sudah cukup lengkap. Yang jelas kami menyambut baik program-program dari Pak Menteri. Kita senang sekali Solo Technopark dilibatkan. Yang meskipun tadi pabrik-pabriknya bukan di Solo ya Pak ya, tapi kita nanti diberi kesempatan untuk pelatihan SDM, itu nanti semuanya akan dilakukan oleh Solo Technopark. Ya, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Agar Tesla dan Foxconn itu masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena dua perusahaan ini adalah perusahaan gede. Kemudian saya ditugaskan, saya merayu Foxconn, Pak Luhut merayu Tesla. Rayuan kita, gombalan kita waktu itu Foxconn lolos masuk. Yang Tesla ini masih tarik ulur. Tapi alhamdulillah berkat tangan dingin dan intuisi Bapak Presiden, kemarin Tesla insya Allah akan masuk ke Indonesia. Dia akan masuk pada dua bagian investasi besar. Yang pertama itu adalah tentang ekosistem baterai mobil. Yang kedua adalah mobilnya. Kalau ditanya kapan masuknya, insya Allah 2022 ini. Tapi saya belum bisa mengumumkan bulannya. Nanti tunggulah, karena kita belum tanda tangan kesepakatan. Berapa investasinya masih juga dirahasiakan, masih tunggu. Tapi barang ini barang bagus dan barang gede. Dan saya sudah merayu mereka kemarin, dan Pak Menkomar Invest sudah memberikan informasi bahwa sebagian akan kita lakukan di Jawa Tengah, yaitu di Batam. Itu, Mbak. Nah ini kan multiplier efeknya di Jawa Tengah kan cukup bagus. Solo ini kan masuk pada layar kedua, 1 sampai 1,5. Tetapi yang mempunyai fasilitas pelatihan antara Batam dan Solo kan Solo lebih bagus daripada Batam, harus diakui itu. Dengan kata lain bahwa SDM itu Solo punya kemampuan lebih di atas rata-rata ketimbang di Batam. Batam punya wilayah. Jadi ini harus dilakukan kolaborasi. Selama itu masih di Jawa Tengah. Dan kami ingin kawasan industri di Batam itu adalah salah satu kawasan industri terbaik yang kemudian dia harus mampu bekerja sama dengan SMK, kemudian yang paling penting adalah Solo Technopark yang paling mitra yang paling depan. Gitu, Mbak. Semoga kerjasama kita bisa kita tetap jaga terus untuk ke depan agar pembangunan ekonomi nasional dan Jawa Tengah khususnya Solo bisa kita bangun bersama-sama. Terima kasih Pak Wali. Pak Riyadno lagi. Cukup Bapak Menteri. Ya, cukup. Terima kasih rekan-rekan media.